Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mempresentasikan tentang tarkib dengan judul fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Pertama, kita membahas tentang fi'il madhi. Jadi, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dikerjakan. Dan contohnya, Farhanu dhahaba ilal madrasati bil ams. Jadi Farhan itu telah pergi ke sekolah semalam. Kenapa kita memakai dhahaba? Karena kan fi'il madhi, dan juga Farhan itu satu orang, makanya kita memakai dhahaba, bukan yadhabna atau dhahabu, karena satu orang harus memakai dhahaba. Yang kedua, Hasanatu katabatid darsa fil usbu'il madhi. Berarti Hasanah itu telah menulis pelajaran di minggu lalu. Yang ketiga, Aziza wa Khalidah jalasata amamal fasli qabla yaumain. Berarti Aziza dan Khalidah telah duduk di depan kelas sebelum 2 hari. Kenapa kita memakai jalasata? Karena kan ini dua orang, Khalidah dan Aziza, makanya kita menyebutkan jalasata, bukan jalasat. Yang terakhir, at-talamidu la'ibu kuratal qadama fi midanil madrasah. Jadi siswa-siswi telah main futsal di taman bermain sekolah. Nah, kenapa kita memakai la'ibu? Karena subjeknya itu jamak, berarti banyak orangnya, makanya kita memakai la'ibu, bukan la'ibah. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sedang atau akan dilakukan atau dikerjakan. Contohnya, Farhanu yadhabu ilal madrasati kulla yawmin. Jadi Farhan sedang pergi ke sekolah tiap hari. Kenapa kita memakai yadhabu, bukan dhahaba atau yadhabna atau tadhabna? Karena ini fi'il mudhari' dan Farhan itu selaki dan satu orang, maka kita memakai yadhabu. Dan contoh yang kedua, Hasanatu taktubud darsa fil usbu'il qadim. Berarti Hasanah sedang menulis pelajaran di minggu depan. Jadi kita memakai taktubu karena Hasanatun perempuan dan satu orang. Yang contoh ketiga, Azizah wa Khalidah tajlisani amamal fasli al-an. Kenapa kita memakai tajlisan? Karena Azizah wa Khalidah 2 orang dan mereka perempuan, maka kita memakai tajlisan. Dan bisa kita menerjemahkan Azizah wa Khalidah sedang duduk di depan kelas sekarang. Dan contoh yang terakhir adalah at-talamidu yal'abuna kuratal qadama fi midanil madrasah. Berarti siswa sedang main futsal di. Jadi kenapa kita memakai yal'abuna? Karena kan ini fi'il mudhari' dan juga siswa ini kan banyak, maka kita memakai yal'abun. Iqra wa lahidhan nas. Bacalah dan perhatikan dengan teks. Jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu terbagi menjadi 14 tasrif, tergantung pada dhamir atau subjek yang melakukan pekerjaan. Yang pertama, dhamir huwa, berarti dia lakian. Tasrifnya adalah fa'ala. Selanjutnya dhamir huma, tasrifnya adalah fa'ala. Selanjutnya dhamir hum, berarti mereka, tasrifnya adalah fa'alu. Selanjutnya dhamir hiya, berarti dia perempuan, tasrifnya adalah fa'alat. Selanjutnya dhamir huma, berarti mereka duanya perempuan,
dan tasrifnya adalah fa'alata. Selanjutnya dhamir hunna, tasrifnya adalah fa'alna. Selanjutnya tasrif anta, berarti kalian, dan tasrifnya adalah fa'alta. Selanjutnya dhamir antuma, tasrifnya adalah fa'altuma. Selanjutnya dhamir antum, berarti kalian, tasrifnya adalah fa'altum. Selanjutnya dhamir anti, berarti kalian perempuan, tasrifnya adalah fa'alti. Selanjutnya dhamir antuma, tasrifnya adalah fa'altuma. Selanjutnya dhamir antunna, dan tasrifnya adalah fa'altunna. Dan selanjutnya dhamir ana, berarti saya, dan dhamirnya dan tasrifnya adalah fa'altu. Dan yang terakhir dhamir nahnu, berarti kita, dan dhamirnya adalah fa'alna. Lahidh at-tarkib wamla al-faraghat, perhatikan dengan terkibnya dan tuliskan di kosong-kosongnya. Dan sekarang kita latihan tentang membuat satu kata dengan beberapa tasrif. Yang pertama kata hafidhah, berarti menghafal, dan tasrifnya adalah hafidhah, hafidhu, hafidhna, hafidhta, hafidhtum, hafidhti, hafidhtuma, hafidhtunna, hafidhtu, hafidhna. Dan selanjutnya kata wasala, berarti sampai, dan tasrifnya adalah wasala, wasalu, wasalna, wasalta, wasaltum, wasalti, wasaltuma, wasaltunna, wasaltu, wasalna. Dan selanjutnya kata taraka, berarti meninggalkan, dan tasrifnya adalah taraka, taraku, tarakna, tarakta, taraktum, tarakti, taraktuma, taraktunna, tarakta, tarakna. Dan selanjutnya kata mana'a, berarti melarang, dan tasrifnya adalah mana'a, mana'u, mana'na, mana'ta, mana'tum, mana'ati, mana'tuma, mana'tunna, mana'tu, mana'na. Dan selanjutnya kata wada'a, membuat, dan tasrifnya adalah wada'a, wada'u, wada'na, wada'ta, wada'tum, wada'ati, wada'tuma, wada'tunna, wada'tu, wada'na. Dan selanjutnya kata sami'a, berarti mendengar, dan tasrifnya adalah sami'a, sami'u, sami'na, sami'ta, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Dan selanjutnya kata-kata katala, berarti membunuh, dan tasrifnya adalah katala, katalu, katalna, katalta, kataltum, katalti, kataltuma, kataltunna, kataltu, katalna. Dan selanjutnya kata ja'ala, dan tasrifnya adalah ja'ala, ja'alu, ja'alna, ja'alta, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'altana. Dan selanjutnya kata qala, berbicara, berkata, tasrifnya adalah qala, qalu, qulna, qulta, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Yang terakhir adalah kata ihtafala, berarti merayakan, dan tasrifnya adalah ihtafala, ihtafalu, ihtafalna, ihtafalta, ihtafaltum, ihtafalti, ihtafaltuma, ihtafaltunna, ihtafaltu, ihtafalna. Lahidh, perhatikan al-fi'l al-madhi, contohnya adalah kataba at-tilmidhu ad-darsa, siswa yang telah menulis pelajaran. Jika kita ingin membuat kata-kata dengan fi'il madhi, kita harus memakai kata keterangan untuk masa lampau. Contohnya sabahul yaum, pagi. Dan kedua
bil ams berarti semalam. Dan ketiga yaumul ahadul madhi berarti hari Minggu yang lampau, yang lalu. Bisa juga kita memakai hari-hari selain hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Dan keempat qabla yaumain, sebelum 2 hari. Yang terakhir adalah al-bariha. Ini sama dengan arti kan dengan kata ams yang kata kedua, karena kata kedua dan kata kelima sama artinya, berarti semalam. Lahadhat tarkib wa ghayyir al-jumala wifqan lidhamairih. Perhatikan dengan tarkibnya dan ubah jumlahnya dengan dhamirnya. Jadi ini contohnya atau jumlahnya yang kita harus mengubahkan dengan dhamirnya. Dakhaltul fasla thumma jalastu 'ala al-kursi wa katabtu ad-darsa. Saya akan masuk ke kelas, selanjutnya saya akan duduk di kursi dan saya akan menulis pelajaran. Jadi kita mengubahkan dengan kata dhamir anti. Jadi jumlahnya menjadi anti dakhaltil fasla thumma jalasti 'alal kursi wa katabti ad-darsa. Dan selanjutnya dhamir hiya menjadi jumlahnya hiya dakhalat al-fasla thumma jalasat 'alal kursi wa katabat ad-darsa. Dan selanjutnya dhamir antum, jadi jumlahnya adalah antum dakhaltumul fasla thumma jalastum 'alal kursi wa katabtumud darsa. Dan selanjutnya dhamir nahnu menjadikan jumlahnya adalah nahnu dakhalnal fasla thumma jalasna 'alal kursi wa katabnad darsa. Dan selanjutnya dhamir hum, jadi jumlahnya menjadikan dengan hum dakhalu al-fasla thumma jalasu 'alal kursi wa katabu ad-darsa. Yang dan terakhir dhamir hunna, jadi jumlahnya adalah hunna dakhalna al-fasla thumma jalasna 'alal kursi wa katabna ad-darsa. Lahadhat tarkib wakhtar as-sahih. Perhatikan dengan tarkibnya dan pilih yang bujur. Yang pertama, nahtafilu bidzikra hijratar rasul sallallahu alaihi wasallam qusung fi qa'atil madrasah. Jadi kita melihat dengan kata nahtafilu dan kita bisa mengetahui bahwa kata ini adalah fi'il mudhari', maka kita memakai al-an. Jadi jumlahnya nahtafilu bidzikra hijratar rasul sallallahu alaihi wasallam al-ana fi qa'atil madrasah. Dan kedua, gadan sa qusung ila Jakarta ma'a ailati. Kita bisa memahami jumlah ini adalah fi'il mudhari', maka kita memakai kata adhabu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa jumlah ini adalah fi'il mudhari'? Karena ada kata gadan berarti besok. Maka kita menjadikan jumlahnya adalah gadan sa'adhabu ila Jakarta ma'a ailati. Besok saya akan pergi ke Jakarta sama keluarga. Dan ketiga, wasalna ila baiti jaddi kosong. Jadi dari kata wasala kita bisa memahami bahwa jumlah ini adalah jumlah fi'il madhi, maka kita memakai qabla yaumain menjadikan jumlahnya adalah wasalna ila baiti jaddi qabla yaumain. Kita telah sampai ke rumah Kai sebelum 2 hari. Dan keempat, al-muslimuna ya'maluna al-khaira kosong. Jadi dari kata ya'malun kita bisa memahami bahwa jumlah ini adalah fi'il mudhari', maka kita memakai kulla yaum, setiap hari, menjadikan jumlahnya adalah al-muslimun ya'malun al-khaira.
kulla yaum. Jadi muslimun melakukan baik-baik tiap hari. Dan kelima, unzur al-ustad kosong al-fasl hayya nadkhul. Nah, dari kata unzur kita bisa mengetahui bahwa ini masa sekarang, maka kita memakai yadkhulu. Jadi jumlahnya adalah unzur al-ustadzu yadkhulul fasla hayya nadkhul. Nomor 6, wazza'tu bitaqatid da'wati ilal mad'uwin kosong. Jadi dari kata wazza'tu kita bisa memahami bahwa jumlah ini adalah jumlah fa'il madhi, maka kita memakai kata bil ams, menjadikan wazza'tu bitaqatid da'wati ilal mad'uwina bil ams. Saya akan membagikan kartu-kartu undangan ke para undangan semalam. Yang nomor 7, at-talamidhu yadrusuna al-lughata al-arabiyyah kosong fil madrasati. Jadi dari kata yadrusun kita bisa memahami bahwa jumlah ini adalah jumlah fa'il mudhari', maka kita memakai kulla usbu', menjadikan jumlahnya at-talamidhu yadrusuna al-lughata al-arabiyyah kulla usbu'in fil madrasati. Jadi siswa-siswa telah belajar bahasa Arab tiap minggu di sekolah. Dan nomor 8, kosong ad-durusa ma'a ukhti fi ghurfatil mudhakaratil an. Karena di sini ada subjeknya, maka kita memakai subjeknya dengan dhamir ana, berarti saya. Maka kita memakai udzakiru, menjadikan jumlahnya udzakiru durusa ma'a ukhti fi ghurfatil mudhakaratil an. Saya akan belajar pelajaran sama saudari saya di ruangan pelajaran sekarang. Dan nomor 9, hal kosong as-subha bil amsi ya Farhan. Jadi dari kata bil ams kita bisa memahami bahwa ini jumlah fa'il madhi, dan juga gara-gara ya Farhan kita memahami bahwa ini dhamir anta. Jadi kita memakai kata sallaita, menjadikan jumlahnya hal sallaita subha bil amsi ya Farhan. Apakah kamu sudah sholat subuh semalam ya Farhan? Dan terakhir, al-mudarrisu kosong ad-darsa wa nahnu nastami'u ilaih. Jadi dari kata nastami'u ilaih kita bisa memahami bahwa ini jumlah fa'il mudhari', maka kita memakai yashrahu, menjadikan jumlahnya al-mudarrisu yashrahu ad-darsa wa nahnu nastami'u ilaih. Jadi guru adalah menjelaskan pelajaran dan kita mendengarkan. Rattibal kalimat litakuna jumlatan mufidah. Susunlah kata-kata selanjutnya untuk menjadikan jumlah yang sempurna. Jawaban nomor 1 adalah ihtafala al-muslimuna bisanatin hijriyatin jadidatin fil awwali min Muharram. Kenapa kita memakai ihtafala pertama? Karena kata ihtafala itu mufrad, maka kita meletakkan pertama jumlahnya. Jika kata ihtafala itu dengan tasrif ihtafalu dengan jamak, kita harus meletakkannya setelah subjeknya, dan ialah al-muslimun. Untuk jawaban nomor 2 adalah nahnu al-an fi syahri Muharram. Kenapa kita memakai nahnu pertama? Karena ini subjek, dan selanjutnya kata al-an ini berarti dzaraf zaman, maka kita tetap memakai nahnu al-an. Dan selanjutnya fi syahri Muharram. Kenapa kita memakai fi? Karena fi itu huruf jar yang bentuknya adalah di dalam dan memerlukan mufradat berupa tempat atau sesuatu, dan dalam teks ini sesuatu itu adalah berupa bulan Muharram, maka mufrad fi diletakkan sebelum syahri Muharram. Jawaban untuk nomor 3 adalah hadarat talamidhu lihadzal hafla fi qa'atil madrasati. Kenapa kita memakai hadar pertama? Karena hadar ini kata kerja yang mufrad, maka kita diletakkan sebelum subjeknya. Dan untuk nomor 4 adalah Umar wa Uthman istama'a ila al-muhadarati ad-diniyati bihtimamin kabir. Kenapa ini istama'a ada katanya setelah subjeknya? Karena istama'a itu tasrifnya
dengan bentuk dhamir huma, maka kita meletakkannya setelah subjeknya. Untuk jawaban nomor 5 adalah ihtafalna bidzikra hijrat rasul fil masjid qabla 3 ayyam. Kenapa kita memakai ihtafalna pertama? Karena subjeknya itu bentuknya dhamir nahnu, dan di dalam kata ihtafalna maka kita memakai ihtafalna di awal jumlah. Dan jawaban nomor 6 adalah Khalid, Hamzah, wa Amran nadhaful karasi fi makanil hafl. Kenapa kita memakai nadhafu setelah subjeknya? Karena nadhafu itu tasrifnya dengan hum, maka kita meletakkannya setelah subjeknya. Dan subjeknya adalah 3 orang, dan mereka adalah Khalid, Hamzah, wa Amran, maka kita meletakkan kata nadhafu setelah subjeknya. Dan jawaban nomor 7 adalah hijrat rasul huwa mawdu' hadzal hafl fil muhadarah. Dan di jumlah ini ada kata kerja, maka kita mencarikan kata isim yang cocok buat awal kalimat. Dan di sini kata pertamanya adalah hijrat rasul, jadi ini mubtadanya, dan huwa mawdu' hadzal hafl fil muhadarah, ini khabarnya. Dan khabarnya adalah huwa mawdu' hadzal hafl fil muhadarah, jadi ini khabarnya adalah jumlah ismiyah yang kedua. Nomor 8 jawabannya adalah zayyanat at-tilmidatu makan al-hafli bil azhari wal rusumatil jamilah. Kenapa kita memakai zayanat pertama? Karena zayanat ini adalah kata kerja yang mufrad, maka kita meletakkannya pertama jumlahnya sebelum subjeknya. Nomor 9 jawabannya adalah at-tilmidhu wat-tilmidatu jalasu 'alal kursi fil fasli lid-dirasah. Nah, dari kata jalasu kan ini katanya kata jam, maka kita meletakkannya setelah subjeknya, dan subjeknya adalah 2 orang dan itu adalah at-tilmidhu dan at-tilmidatu, siswi dan siswa. 10 adalah wazza'tu bitaqatid da'wati ilal mad'uwin. Nah, dari kata wazza'tu kita bisa memahami bahwa subjeknya adalah ana, berarti saya, maka kita meletakkannya pertama jumlahnya. صف أنشطتك بذكرى سنة هجرية جديدة في بيتك أو في مدرستك شفويا أو تحريريا. Jelaskan kegiatan kamu dengan judul tahun baru hijriyah di rumah kamu atau di sekolah kamu dengan perkataan ataupun tulisan. Dan contohnya adalah احتفلنا بحلول سنة هجرية جديدة في المدرسة وأنا رئيس اللجنة في الحفل وكان الحفل في الأول من شهر محرم بدأ الحفل. Sekarang kita akan membuat paragraf kegiatan di bulan Muharram berdasarkan format yang sudah disediakan di bawah ini. Jadi صديقي ريحان احتفل بذكرى سنة هجرية جديدة في التاريخ 6 في شهر محرم وبدأ الحفل في الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وفي الحفل هناك الكثير من الناس وألقى المحاضرة أستاذنا والموضوع هو قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه مع أصدقائي بالسيارة واستمعت المحاضرة باهتمام كبير وجلس المدعوون بانتظام شديد